Bangunan pondok pesantren Al-Huda di Desa Babakan, Karangpucung, Cilacap, Jawa Tengah hancur setelah diterjang tanah longsor. Sebagian besar bangunan pondok pesantren ini mengalami kerusakan parah dan tertimbun material tanah longsor. Longsor terjadi setelah hujan deras seharian mengguyur wilayah ini. Akibatnya tebing setinggi 20 meter yang berada tepat di atas bangunan longsor hingga rata dengan tanah. Beruntung saat peristiwa terjadi, bangunan ini kosong karena para santri sedang melaksanakan sholat tarawih sehingga tidak menimbulkan korban. Selain merusak bangunan pondok pesantren, tanah longsor juga merusak satu rumah warga hingga rata dengan tanah. Ada satu pondok dan satu rumah yang terdampak tapi sebagian, tetapi ada dua rumah yang terancam. Dua rumah terancam, satu rumah yang untuk terdampak sebagian. Menghimbau kepada masyarakat yang mungkin tinggal di dekat area yang tebing-tebing yang potensi longsor, ketika memang menyadari bahwa itu hujan sudah turun dengan durasi yang cukup panjang dan intensitas tinggi, harapan itu lebih baik segera mengungsi. Untuk sementara, para santri dan warga yang terdampak tanah longsor ini menempati masjid di lingkungan pondok. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Setelah ditemukan minyak kita kemasan botol 1 liter tak sesuai takaran, kini minyak goreng tersebut kosong di pasaran. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memanggil 27 pemain untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selamat malam pemirsa, bersama saya Syafaati Suryo. iNews Malam akan menemani Anda dengan berbagai informasi terkini dan menarik. Inilah detik-detik saat gunungan sampah di zona 3 TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mengalami longsor. Peristiwa terjadi pada pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Pada saat kegiatan pembuangan sampah dan aktivitas pemulung, tiba-tiba tumpukan gunung sampah ini longsor ke bawah dan membuat warga sekitar panik. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPA TPST Regional pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat mengatakan hujan deras yang mengguyur dalam 3 hari terakhir ditambah adanya aktivitas pemadatan jalan yang tidak jauh dari titik lokasi diduga menjadi pemicu terjadinya longsor. Sampai jam 6 sore itu masih hujan besar di sini, itu rekor lah gitu ya. Hujan besar, nah ternyata kami sedang menata di bawah dengan proses pemadatan dan pembuatan jalan menuju tadi, tiba-tiba jam 11.58 longsor. Gitu. Jadi ada proses setelah hujan besar kita mencoba penataan dan pembuatan jalan longsor. Zona pembuangan sampah di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat memang kondisinya sudah overload. Saat ini hanya satu zona yang masih bisa dioperasikan, yakni zona 3. Sementara zona baru atau zona 5 seluas 6,3 hektar baru akan dioperasikan pada bulan Mei mendatang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, usai 5 hari dinyatakan hilang, petugas menemukan jasad pria korban banjir di Bekasi, Jawa Barat. Korban terseret arus banjir dan ditemukan tersangkut di dekat bendungan.
Setelah 5 hari pencarian, petugas menemukan jasad seorang warga yang tenggelam terbawa arus Kali Cikeas saat banjir menerjang kota Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan di dekat Bendungan Koja Jati Asih atau sekitar 100 meter dari lokasi korban terseret arus. Korban merupakan seorang pria berusia 44 tahun. Jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Korban yang memiliki 5 orang anak dikenal rajin membantu warga membersihkan sampah sisa banjir yang menumpuk di Bendungan Koja. Kali disisir semua sampai Risdo, sampai Kemang, cuman memang nggak ditemuin. Ternyata ketemunya di tempat dia jatuh. Oh, dekat dari lokasi. Paling jalan 70 meter dari pas Oh, lokasi jatuh ya. Kondisi korban tersangkut apa, Bang? nyangkut di bambu, batang bambu. Oh, batang bambu. Akar bambu. Sebelumnya banjir besar melanda 132 titik di Kota Bekasi Selasa kemarin, di mana 61.000 jiwa terdampak banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. PT KAI Daop 4 Semarang melakukan penutupan luberan air menggunakan ratusan karung pasir untuk mengantisipasi terjadinya tanah longsor di rel perlintasan kereta api yang terendam banjir di Grobogan, Jawa Tengah. Sementara itu, perjalanan kereta api hingga saat ini masih dialihkan dan sebagian dibatalkan. PT KAI Daop 4 Semarang mengerahkan puluhan pekerja di lokasi banjir di Desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Penutupan luberan air dari luapan Sungai Tuntang yang masuk ke dalam tanah dan tiang penyangga dilakukan menggunakan karung berisi pasir dan tanah. Sementara itu, kondisi tanggul Sungai Tuntang yang baru saja selesai diperbaiki kini mulai tergerus hingga mengakibatkan penurunan ketinggian tanggul. Menurut manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Jawa Tengah, Franoto Wibowo mengatakan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi terjadinya longsor di perlintasan kereta api yang kesekian kalinya. Puluhan petugas prasarana dari KAI Daerah Operasi 4 Semarang dikerahkan ke lokasi imbas dari luapan air di kilometer 32 plus 6/7. Juga pada hari ini, Minggu 9 Maret 2025, akibat dari luapan air dari Sungai Tuntang di KM 32 plus 6/7, juga dilakukan rekayasa pola operasi jalan memutar. Kami dari PT KAI Daop 4 Semarang mengucapkan permohonan maaf kepada pelanggan kereta api akibat terganggunya perjalanan Anda sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Bagi pelanggan kereta api yang sudah memiliki tiket, dapat membatalkan tiketnya di stasiun-stasiun pelayanan tiket. KAI akan mengembalikan biaya tiket 100% di luar biaya pesan. PT KAI akan melakukan perbaikan total setelah kondisi banjir Sungai Tuntang surut, sehingga kemungkinan besar perbaikan rel akan lebih cepat terselesaikan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Banjir kiriman kembali menggenangi kawasan Kebonpala, Jakarta Timur pada Sabtu malam hingga Minggu pagi. Meskipun ketinggian air hanya setinggi 75 hingga 100 cm, namun hal tersebut membuat warga kembali harus membersihkan rumah mereka. Kawasan Kebonpala RT 13 Jatinegara, Jakarta Timur kembali tergenang oleh banjir kiriman dari wilayah Bogor dan Depok yang meluap dari aliran Kali Ciliwung. Pada Minggu pagi terlihat ketinggian air yang menggenangi kawasan Kebonpala telah berada di bawah 50 cm, sedangkan pada Sabtu malam ketinggian air setinggi 75 cm.
Menurut Sanusi selaku Ketua RT mengatakan, banjir yang kembali menggenangi ini terjadi pada Sabtu malam akibat adanya kiriman air dari wilayah Bogor dan Depok. Banjir pun membuat warga harus kembali bersih-bersih. Dan untuk saat ini, warga sangat membutuhkan mesin penyedot air untuk mengurangi debit air yang masih menggenang. Pagi ini udah mulai surutan ya, dari sisa yang kemarin. Dan kita sebentar lagi akan bersih-bersih lagi. Kemarin sebenarnya kita udah cepat surut tuh, kekurangan alat kebersihannya aja sih sebenarnya. Alat penyedot berupa apa gitu, salkon dan selang kas pemadam itu. Antisipasinya kalau kita kan udah terbiasa ya, paling tinggal nunggu kabar aja ini kalau ada berita banjir lagi, kami udah siap ya. Diketahui wilayah Kebonpala, Jakarta Timur merupakan wilayah yang kerap langganan banjir, sehingga membuat warga merasa terbiasa dengan kondisi banjir yang kerap terjadi. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pembongkaran bangunan lokasi wisata di Puncak yang diduga jadi penyebab banjir bandang diwarnai kericuhan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, petugas menyegel sejumlah villa di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat yang diduga sebagai penyebab banjir di Jabodetabek. Petugas memerintahkan pemilik villa untuk segera membongkar bangunan mereka. Diduga menjadi salah satu penyebab banjir di Jabodetabek, Pemprov Jawa Barat, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyegel sejumlah villa di kawasan Puncak Bogor. Petugas memerintahkan pemilik villa untuk segera membongkar bangunan mereka. Jika tidak, maka petugas akan membongkar bangunan ini. Ada 7 villa di lokasi hutan lindung yang semestinya tidak didirikan bangunan sebagai lahan resapan air. Maka kita pemerintah dalam ini memandang perlu untuk melakukan review dan melakukan penertiban penggunaan lahan yang ada di hulu Sungai Ciliwung, Das Bekasi, dan Das Cisadane. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi 2 kali meninjau lokasi sambil melakukan penanaman pohon di kawasan hutan Cisarua. Ia meminta agar villa dan penginapan perusak lingkungan untuk segera dibongkar. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sebelumnya diduga jadi penyebab terjadinya banjir bandang di kawasan Puncak, sebuah bangunan lokasi wisata di Puncak dibongkar. Proses pembongkaran diwarnai kericuhan. Proses pembongkaran di kawasan wisata milik Badan Usaha Milik Daerah BUMD Provinsi Jawa Barat ini yang berada di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor sempat diwarnai kericuhan. Salah satu penolakan pembongkaran karena kawasan wisata tersebut memiliki banyak karyawan yang masih menggantungkan hidupnya di sana. Namun warga menolak alasan tersebut karena dampak negatifnya lebih besar lagi. Warga menegaskan pembongkaran sudah sesuai aturan dan arahan Gubernur Jawa Barat karena diduga merusak alam dan memicu banjir bandang di Puncak Bogor, Jawa Barat. Udah mundur. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Seorang pengunjung penginapan di Palembang ditemukan tewas bersimbah darah. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban.
Penghuni penginapan Sawah Mas di Jalan Sudirman, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang dihebohkan dengan penemuan jasad seorang pria paruh baya di salah satu kamar. Korban diketahui bernama Alam Syahjai, warga Jalan Kopral Amin, Palembang. Ia ditemukan dalam kamar mandi penginapan dengan kondisi bersimbah darah. Polisi yang mendapat laporan dari pihak hotel langsung mendatangi lokasi kejadian. Usai melakukan olah TKP, petugas kepolisian dibantu PMI mengevakuasi jasad korban. Kami datangi dan melihat dari kondisi mayatnya hampir putus pergerak nadinya dan darah berceceran. Jadi itu aja untuk keterangan lebih lanjut mungkin kami bisa sampaikan nanti. Korban ini dari kemarin masuk di dalam kamar mandi, namun tidak keluar sehingga sampai curiga. Kemudian pintu kamar mandi dobrak, diketahui bahwa korban dalam posisi meninggal. Guna proses penyelidikan, kini jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk diotopsi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, iNews Malam akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Sebuah mobil minibus mengalami rusak berat akibat kecelakaan di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara. Kendaraan minibus yang melaju dari arah Kemayoran menuju Ancol ini diduga hilang kendali dan menabrak pembatas jalan hingga mobil terguling beberapa kali. Diduga sopir mengantuk saat berkendara dan tak kuasa mengendalikan laju kendaraannya hingga kecelakaan terjadi. Akibat kecelakaan ini, sopir mobil dan satu orang penumpang dibawa ke rumah sakit akibat luka di bagian kepala. Ini cuma perkiraan ya, karena saya dari lawan arah seberang sono, itu kemungkinan besar kena trotoar aja. Dia kenceng, Ya, kayaknya. kemungkinan kenceng, kalau enggak mungkin berbalik. Dia nabrak trotoar. Ya, ada kalau naik. Ini terbalik atau gimana, Bang? Balik. Ini ada yang nabrak, Bang? Nggak ada. Tadi bilang laka tunggal lah. Kena trotoar, bilang keseimbangan sudah. Sementara kendaraan yang mengalami rusak berat dibawa unit Laka Lantas Jakarta Utara dan kasusnya ditangani Laka Lantas Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian melakukan sidak di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam sidak tersebut, Mentan masih menemukan beberapa minyak kita kemasan botol yang tidak sesuai takaran. Pak Menteri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Kepolisian melakukan sidak sejumlah bahan pokok di Pasar Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rp18.000. Masih ada sayapnya berarti ya, Pak? Ya. Dalam sidak tersebut, Mentan menemukan beberapa produsen minyak kita kemasan botol 1 liter yang tidak sesuai takaran tertulis. Saat dilakukan pengecekan langsung di lokasi, minyak kita kemasan botol hanya terisi 750 hingga 800 liter. Berbeda dengan kemasan minyak kita plastik yang takarannya pas. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, dengan adanya temuan ini, pihaknya akan menindak tegas kepada para produsen minyak kita yang mengeluarkan kemasan botol merek minyak kita dengan ukuran 1 liter tapi tidak sesuai takaran. Kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti disegel ditutup. Nggak boleh ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan di luar ibadah puasa, ini tidak boleh terjadi. Di sini tertulis 1 liter, tetapi hanya 0,75 liter, 0,8 liter. Pemerintah tak main-main dalam penindakannya ini, sehingga ke depan akan memastikan langsung ke produsen minyak kita. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Ya, setelah heboh minyak kita 1 liter isi 750 ml, kini minyak goreng ukuran 1 liter tersebut kosong di pasaran. Saat ini hanya ditemukan minyak kita ukuran 2 liter di pedagang pasar tradisional. Usai dihebohkan dengan penemuan kemasan minyak kita yang tak sesuai dengan isinya, kini di pasar tradisional sulit ditemukan minyak kita ukuran 1 liter. Di pedagang sembako saat ini hanya ditemukan minyak kita kemasan 2 liter dan kemasan botol lain tanpa tertulis isi bersih dari produk ini. Pedagang berharap agar pemerintah memperbaiki distribusi minyak kita dan menentukan harga eceran tertinggi untuk memudahkan masyarakat kecil dan menghindari kelangkaan. Ini buat pemerintah ya, saya terus terang ya. Ini kalau minyak kita itu sebenarnya pastiin distributornya, ditentukan pasti. Dikasih nggak usah jual di luar atau apa, dikasih aja ke pasar-pasar, tentukan headnya berapa, kasih spanduk di sini jual minyak kita yang 1 liter, kasih headnya atau apa, toko apa, udah. Masyarakat ini kan pembeli ini kan pelaku usaha kecil. Masa ya beli sayur di sini, beli kecap di sini, ngantri ke kelurahan, ngantri kemana, kan ngabis biaya. Sebelumnya viral di media sosial unggahan video yang memperlihatkan minyak goreng bersubsidi minyak kita 1 liter ternyata hanya berisi 750 ml. Bukan hanya sekedar isu, bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman membuktikan langsung saat inspeksi mendadak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Indra Iskandar dan 6 tersangka lain. Penahanan ke-7 tersangka tersebut masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara. KPK juga belum merinci siapa ke-6 tersangka lainnya. Belum ada penahanan ya, mungkin masalah pembagian perkara saja di Satgas saja. Mungkin karena Satgasnya itu saya baru cek juga tadi ke Satgasnya, mungkin ada beberapa yang harus diprioritaskan sehingga itu menjadi sifatnya hanya pilih saja nanti pasti akan ada penyelesaian. Sementara itu, dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah 4 lokasi berbeda di wilayah Jakarta. Tim KPK juga telah menyita sejumlah dokumen pengerjaan proyek hingga transaksi keuangan berupa transfer uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, KPK menemukan informasi bahwa harga makan bergizi gratis dikurangi dari semula Rp10.000 menjadi Rp8.000. KPK meminta agar informasi terkait pengurangan harga tersebut segera ditanggapi oleh seluruh pihak terkait. Baru beberapa bulan berjalan, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi bahwa dana makan bergizi gratis dikurangi. Makan bergizi gratis yang seharusnya diterima senilai Rp10.000 per orang berkurang menjadi Rp8.000 per porsi. Pihak KPK telah menyampaikan temuan ini pada Badan Gizi Nasional. Karena itu, KPK meminta agar BGN segera menyelidiki dan menindaklanjuti informasi ini sebagai tindak pencegahan. Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin
Usai temuan itu, pihak istana buka suara dan berjanji akan menindaklanjuti informasi yang diberikan oleh KPK. Melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, istana menyatakan bahwa temuan pengurangan harga makan bergizi gratis bukan temuan yang telah diverifikasi. Agar program makan bergizi gratis berjalan dengan baik, Badan Anti Rasuah menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Selain itu diperlukan keterlibatan masyarakat serta memanfaatkan teknologi dalam pengawasannya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Polisi menangkap Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bandung Barat tengah berpesta sabu. Dari tangan pelaku dan 2 temannya, polisi menemukan alat isap dan 0,84 gram sabu. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Riza Nasrul Fala Sopandi diringkus sejar Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi saat berpesta narkoba jenis sabu di Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin pada Rabu 5 Maret 2025 dini hari. Riza diamankan bersama 2 rekannya yang sedang mengonsumsi sabu. Dari ketiganya, polisi menyita barang bukti berupa 0,84 gram narkotika jenis sabu beserta alat hisap bong. Terungkapnya Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat ini mengkonsumsi sabu berawal dari pengembangan 3 pengedar sabu yang telah ditangkap terlebih dahulu. Para pelaku ini sempat menjual kepada pemakai, ya. Maka kita amankan 3 orang, yaitu berinisial LNF, kemudian TY dan RI, di mana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 0,84. Memang pada saat itu saya memang mau mencari gabung karena memang di rumah mau habis dan mau sahur juga. Ternyata ada kawan ngobrol-ngobrol. Dari situ juga ternyata diajak patungan dan ternyata juga membeli itu gitu. Intinya ini kebutuhan saya. Para tersangka dijerat dengan pasal Undang-Undang tentang Narkotika dengan hukuman minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tiba di tanah air bersama penasihat teknis Jordi Cruijff. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Patrick Kluivert datang ke Indonesia bersama penasihat teknis Jordi Cruijff. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tiba bersama penasihat teknis Timnas Jordi Cruijff melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu petang. Kedatangan Kluivert disebut untuk persiapan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan kedatangan Cruijff ke Indonesia untuk diperkenalkan sebagai penasihat teknis Timnas Indonesia. Ya pemirsa, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Rencananya kedatangan Patrick Kluivert untuk memperkenalkan Jordi Cruijff sebagai penasihat teknis Timnas Garuda. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Syahreza Zanski. Selamat malam Syahreza. Ya, kapan Kluivert akan memperkenalkan Jordi Cruijff kepada publik? Ya, baik Syafa dan juga pemirsa, selamat malam. Memang kami masih menunggu kapan Patrick Kluivert bisa bermalam. Informasi yang kami terima akan bermalam di Hotel Fairmont di kawasan Gelora, Jakarta. Dan berhubung datang dengan Jordi Cruijff yang merupakan nanti diperkenalkan sebagai technical advisor, akan diperkenalkan pada lusa ataupun terjadi pada Selasa 11 Maret
tahun 2025, di mana nanti akan diperkenalkan sebagai technical advisor untuk bisa memperkuat skuad Garuda Muda sebanyak 27 pemain yang baru saja diumumkan pada hari ini untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk ronde 3 grup C tentunya. Dan kami masih menunggu apakah nanti ada agenda terdekat ataupun aktivitas terkait dengan Patrick Kluivert. Namun bisa dipastikan pada Selasa nanti publik akan diperkenalkan adanya nama Jordi Cruyff sebagai technical advisor untuk Garuda Indonesia tentunya. Nah, untuk diketahui juga Syafa dan juga pemirsa, dari 27 pemain ada 9 pemain lokal, diantaranya ada pemain-pemain seperti Nadeo Argawinata, Septian Bagaskara dan juga Egy Maulana Fikri, di mana ada pemain debutan yakni Septian Bagaskara dari Dewa United. Ini menjadi sorotan karena pemain depan kita tumpul sekali dan perlu adanya pemain-pemain segar seperti Septian Bagaskara dan juga Oleh Romeni yang baru saja dinaturalisasi. Namun bisa dipastikan Syafa dan juga pemirsa, kami akan menunggu apa hasil dari konversi pers selain adanya diperkenalkan Jordi Cruyff sebagai technical advisor. Namun bisa dipastikan bahwasanya Kluivert datang setelah mengumumkan 27 pemain, dan informasi yang ditunggu-tunggu juga jelas ada 3 pemain yang belum dinaturalisasi seperti Emil Audero, Dan James dan Joy Palupesi maksudnya, dan kami juga masih menunggu apakah bisa kekejar waktunya untuk bisa menaturalisasi para pemain tersebut sehingga nanti totalnya akan menjadi 30 pemain untuk bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Australia pada tanggal 20 dan juga Indonesia melawan Bahrain di kandang yakni di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Sementara itu Syafah, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza Zanski dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, PSSI telah mengumumkan daftar pemain sementara Timnas Indonesia untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memanggil 27 pemain tanpa 3 nama yang sedang dinaturalisasi meliputi Emil Audero, Dan James, dan Joy Pelupesi. PSSI telah mengumumkan daftar pemain sementara Timnas Indonesia untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memanggil total 27 pemain. Marten Paes masih menjadi nama utama dalam daftar penjaga gawang Timnas. Paes ditemani kiper Persebaya Hernando Ari Sutariadi dan kiper Borneo FC Nadeo Argawinata. Sedangkan Emil Audero yang dikejar untuk pertandingan pada akhir Maret nanti tidak ada dalam daftar skuad sementara ini. Di lini pertahanan, Kluivert tetap mencantumkan nama Kevin Dix yang sempat mengalami cedera bersama FC Copenhagen dan back FC Twente Mes Hilgers yang sempat berkutat dengan cedera pada awal tahun ini. Selain itu, Kluivert tidak menyertakan Asnawi Mangkualam yang berstatus sebagai kapten Timnas Indonesia ketika masih dilatih oleh Shin Tae-yong. Sedangkan Dean James juga belum ada dalam daftar nama skuad sementara. Patrick Kluivert juga tetap memberikan kesempatan kepada beberapa pemain yang minim menit bermain di klubnya, salah satunya Marcelino Ferdinand di Oxford United. Sedangkan di lini tengah, belum dimasukkan nama Joy Pelupesi yang proses kewarganegaraannya sudah disetujui. Kluivert juga mengalokasikan tempat untuk pemain baru di Timnas Indonesia. Legenda Timnas Belanda itu mempercayakan penyerang klub Dewa United Septian Bagaskara. 27 pemain ini diproyeksikan untuk laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di mana Indonesia akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret. Lalu 5 hari berselang, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, 3 pemain baru Indonesia, Emil Audero, Dan James, dan Joy Pelupesi akan disumpah menjadi warga negara Indonesia. Ketiganya disumpah di KBRI Roma, Italia pada 10 Maret besok. Tim Kementerian Hukum yang dipimpin Sekjen Komjen Niko Afinta akan segera mengambil sumpah 3 pemain naturalisasi di KBRI Roma pada Senin 10 Maret besok. 3 pemain itu adalah Emil Audero, Dan James, dan Joy Pelupesi. Mereka telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapat persetujuan dari DPR RI dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kini semua dokumen kewarganegaraan telah siap dan ketiganya siap disumpah menjadi warga negara Indonesia.